apresiasi yang sangat besar saya berikan kepada teman-teman yang mempunyai sikap yang adil, sikap yang fair, sikap yang ta'adul, ya. Karena dengan sikap itu kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang tidak memblok pada satu pihak saja. Karena apa? Dengan demikian non-blok, sikap non-blok ini akan membawa kebaikan yang lebih luas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Sudah beberapa hari saya tidak hadir, tidak ngonten ya. Mohon maaf karena ada sedikit kesibukan yang mungkin tidak bisa saya ceritakan ya, tapi itu menyita waktu kan. Kebetulan beberapa hari saya keluar kota dan capek ya, di sela-sela kegiatan pengen membuat konten juga tidak memungkinkan karena banyak hal lah, ya capek ya, HP juga tidak selalu dipegang. Mudah-mudahan meskipun tidak ada sapaan dari saya, teman-teman tetap setia menunggu channel Sandikala ya. Dan mohon maaf teman-teman yang WA beberapa hari terakhir saya tidak banyak membacanya ya, tidak bisa karena memang luar biasa kegiatan-kegiatan beberapa hari terakhir ini benar-benar menyita waktu dan saya baru bisa pegang HP dengan agak santai ya baru siang ini setelah sholat zuhur ya, karena saya baru pulang tadi jam 2:30 atau menjelang subuh ya. Kemudian setelah subuh saya baru istirahat sampai zuhur. Teman-teman, saya sangat mengerti bahwa khususnya ya teman-teman para VTuber ini yang karena memang minimnya informasi menyebabkan begitu banyak keraguan yang muncul di benak teman-teman itu ya rasa ragu, kemudian kehilangan pegangan semacam itulah, sehingga tidak sedikit yang WA ngomel-ngomel. Adalah bukan banyak tapi ya ada beberapa yang meragukan apa yang saya sampaikan selama ini, bahkan sampai menyatakan saya hanya mencari keuntungan dari situasi ini. Saya tidak akan menjawab itu, tidak akan berusaha untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan itu. Bagi saya itu sesuatu yang biasa, normal saja. Karena bagaimanapun juga setiap orang dibekali dengan pemikiran, dibekali dengan perasaan, dibekali dengan apa yang ada di kedalamannya. Tidak hanya fisik saja tapi juga mental ya. Asupan-asupan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seringkali membuat orang kemudian menyimpulkan dengan pikirannya sendiri, dan itu wajar ya, setiap orang akan seperti itu. Namun apakah dengan demikian kemudian orang-orang yang mempunyai informasi akan dengan polosnya hadir menyampaikan semua apa adanya? Tentu tidak teman-teman ya, tentu itu tidak dilakukan.
bahwa kemudian kita sebagai VTuber kemana sih harus berkiblat ya? Kemana sih harus mencari tahu? Kemana sih harus meminta pertanggungjawaban ya? Saya kira kalau itu pertanyaannya ya teman-teman sudah tahu semua. Karena saat ini rahasia tentang siapa pemilik VTube yang sebenarnya kan sudah ketahuan ya, sudah ada. Teman-teman tidak perlu lagi membingungkan siapa sebenarnya pemilik VTube. Bahkan sudah memberikan amanah, sudah memberikan mandat, sudah memberikan apa istilahnya, memberikan keleluasaan kepada leader yang sudah ditunjuk, dan beberapa leader yang lain sudah diajak untuk berbicara ya, sampai sudah ada yang menyatakan tentang persiapan MP ya, marketing plan, sudah ada persiapan tentang manajemen baru dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, nanti kita minta kejelasannya, kita harapkan, kita tunggu sampai selesai, sampai semuanya akan terbentuk dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijalankan, bisa dijadikan pegangan. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi jangan kemudian mengarahkan prasangka-prasangka kepada orang-orang yang sebenarnya secara tanggung jawab, baik moral maupun financial, baik secara personal maupun secara kelompok, baik organisasional maupun personal atau pribadional ya. Nggak pernah dengar pribadional ya teman-teman ya. Nah, jadi saya kira tidak perlu ke sana. Meskipun sebagaimana saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salahnya beberapa orang memperjuangkan satu hal yang sama, yang ketika nanti salah satu di antara mereka kemudian berhasil, kemudian bisa berkonsolidasi dengan semuanya sehingga semua bisa merasakan hasil dari itu. Itu sama sekali tidak ada yang menyalahkan, bukan? Saya kira sebagai pemilik VTube, beliau Pak Kiai tidak akan menafikan itu kalau itu memang kemudian berhasil. Meskipun secara tanggung jawab yang diemban oleh beliau, saya kira beliau juga tidak berpangku tangan. Pasti beliau juga berusaha sehingga ada satu statement yang mengatakan bahwa beliau sudah mempunyai investor sendiri. Alhamdulillah, kita harus berucap syukur untuk itu. Nah, saya mengapresiasi teman-teman yang mempunyai sikap ta'adul ya, bersikap fair ya, bersikap adil, berada di tengah-tengah. Jadi siapapun yang nanti meng-on-kan VTube, ya kita beri apresiasi. Contohnya Pak James Lembong ya, beliau sudah menyatakan di dalam tulisan-tulisannya bahwa beliau berada di tengah-tengah, jadi tidak kemana, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang. Pokoknya siapapun yang nanti akan membawa nahkoda dari kapal ini ya diapresiasi. Harusnya seperti itu. Jangan kemudian kalau yang ini pasti salah, kalau yang ini pasti benar. Sikap ekstrim seperti itu justru tidak populis menurut saya. Dimanapun yang namanya sikap ekstrim itu tidak akan pernah bisa adil, tidak akan benar, tidak akan sesuai. Karena apa? Karena kita dalam hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan sikap ekstrim seperti itu. Saya kira itu ya teman-teman, sebagai pembuka dari konten saya setelah beberapa hari saya tidak hadir di hadapan teman-teman. Saya akan menyampaikan beberapa konten yang lain yang nanti barangkali bisa menjadi clue bagi teman-teman untuk bisa
memahami lebih luas tentang apa sebenarnya yang akan terjadi ke depan sana. Saya kira teman-teman, saya yakin sekali di antara teman-teman masih ada yang bisa memandang segala sesuatunya secara objektif, secara positif. Karena dengan sikap apapun, hasilnya akan sama saja kan. Hasil dari perjalanan ini akan sama saja. Yang beda adalah ketika Anda berpikir negatif dan bersikap selalu menyalahkan pihak satu dan pihak yang lain, pasti yang jelas yang demikian itu jelas tidak akan merubah apapun, hanya membuat perpecahan saja. Saya kira sebaiknya itu dihindari, apalagi dalam kondisi di mana semuanya mengalami. Tidak hanya Anda saja yang negatif, tapi kami yang positif juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita sama-sama dalam satu situasi yang tidak berbeda, untuk apa kita saling mencari kambing hitam? Selamat siang, tetap positif.